副宗主，因进入内泽不久，把他收在自己门下。当年，你怎么来啦？古巫族人的下落真的彻底消亡了。说1000年之前就消亡。天地不仁，我已经回不去了。 Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua The Dynasty episode ke-37. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shohui menjadi incaran dari burung phoenix penjaga harta karun karena Shohui yang telah meminum harta karun miliknya. Shovan pun kembali mencoba untuk melindungi Shohui dan tak disangka para murid dari aliansi kebenaran yaitu para murid dari sekte Qingyun alias mantan teman-temannya Shovan justru membantu Shovan untuk melindungi Shohui. Sampai pada akhirnya burung phoenix itu pun telah berhasil ditangkap oleh sang ketua hantu. Dan juga kemarin Shovan berpisah dengan ketua hantu karena mereka yang telah menyelesaikan misi mereka. Sedangkan untuk semua teman-temannya Shovan juga, mereka semua juga berpisah karena sekarang harta karun yang telah tiada juga telah dimakan oleh Shohui. Jadinya Shovan pun berpisah dengan teman-temannya yaitu Suechi, Jingyun dan juga senior Shushu. Dan itu pun merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan adanya seseorang yang memakai topeng dengan ia yang baru saja terbangun dari pingsannya. Tetapi baru saja ia tersadarkan diri, ia melihat semua teman-temannya yang juga memakai topeng, mereka semua kebanyakan telah kehilangan nyawa. Dengan mereka semua sepertinya telah dibantai oleh sesuatu. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja dari luar si pria bertopeng ini merasakan adanya sesosok makhluk yang sedang mengejar dirinya. Dengan segera seseorang bertopeng itu pun langsung lari dari sana untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi karena si pria bertopeng itu yang sudah kelelahan membuat dirinya tidak bisa pergi dari sana dalam jarak yang jauh dan dirinya pun berhenti sebentar di jalan. Tetapi waktu dirinya yang telah berhenti, tiba-tiba saja ada para kawanan dari ras ikan yang maju menyerang pria bertopeng itu menggunakan senjatanya, membuat pria itu pun tewas. Dan tidak lama kemudian pun Shovan muncul di tempat mereka dengan kekuatan ledakan auranya yang besar, membuat para kawanan dari ras ikan itu pun ketakutan pergi meninggalkan Shovan. Dan tidak lama kemudian pun adanya bawahan Shovan yang datang ke tempatnya Shovan melaporkan informasi kepada Shovan bahwasannya kelompok lainnya juga telah mendapatkan serangan dari para kawanan monster ikan. 副宗主，因进入内泽不久， Bawahan Shovan melapor bahwasannya mereka kesulitan menghadapi para kawanan dari monster ikan karena mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat dan juga kulit mereka yang sangat tebal membuat senjata mereka kesulitan untuk memberikan luka kepada para monster ikan tersebut. 他追着鱼火鱼怪去了。 杀生呢？ Sedangkan untuk pasukan lainnya yang dimiliki oleh Shovan, mereka juga berhadapan melawan monster ikan dalam pertempuran sebelumnya. Dan ternyata pria bertopeng sebelumnya merupakan salah satu bawahan Shovan juga alias pasukan dari sekte hantu. Sang bawahan Shovan juga melaporkan bahwasannya mereka sebelumnya telah bertemu dengan ketua sekte hantu. Mendengar hal itu pun membuat Shovan cukup kaget karena ternyata hanya dirinya yang tidak mengetahui keberadaan dari ketua hantu. 他老人家说， 他怎么说？ Jadinya Shovan pun merasa sedikit tidak enak karena dirinya yang merupakan wakil pemimpin tetapi tidak tahu mengenai keberadaan dari ketua hantu yang ternyata ikut dalam misi ini. Yang dimana ini merupakan kejadian sebelumnya waktu ketua hantu yang datang untuk membantu Shovan menangkap dari sang monster phoenix. Shovan pun bertanya kepada bawahannya apakah ketua hantu mereka telah meninggalkan perintah untuk dirinya. 自会追查，这鱼怪来历蹊跷。
Bawahannya menjawab bahwasanya mereka hanya diminta oleh ketua hantu untuk menuruti perkataan Chauvin saja yang merupakan wakil pemimpin mereka. Chauvin yang mendengar itu pun paham dan lalu Chauvin pun menyuruh kepada para bawahannya untuk segera menarik semua pasukan kembali ke Gunung Huchi karena sekarang misi mereka juga telah usai dan mereka diperbolehkan untuk kembali ke markas mereka. Tetapi hanya Chauvin yang tidak berniat untuk kembali ke Gunung Huchi karena Chauvin ingin mencari tahu terlebih dahulu mengenai para kawanan dari monster ikan ini. Karena Chauvin yang tidak terima para bawahannya yang telah dibantai oleh para monster ikan dan Chauvin ingin melakukan misi ini sendirian. 你连夜撤出了沼泽，也与我们遭遇相同。 Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan kakek Zuxian bersama Xiahua yang sekarang masih bersama Xian Jing Liar, yang sekarang Xian Jing Liar masih kebingungan mengenai arah dari hidupnya karena ia tidak tahu harus pergi kemana untuk melanjutkan hidupnya. 倒没看出 可道长不是宁死不降吗？ Xiahua yang sebelumnya telah mendengar cerita dari Xian Jing Liar merasa kesal kepada kaisar hantu yang telah mengusik hidupnya dari Xian Jing Liar. Dan juga kakek Zuxian tak menyangka bahwasannya Chauvin dulunya telah banyak membantai para pasukannya Xian Jing Liar, yaitu para pasukan dari Aula Pemurnian Darah. Tetapi kakek Zuxian juga merasa kebingungan kenapa Chauvin tidak membasmi Xian Jing Liar. Xian Jing Liar juga tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena ia juga merasa kebingungan. Xiahua pun bertanya kepada Xian Jing Liar apakah Xian Jing Liar sangat membenci Chauvin. Xian Jing Liar tidak menyalahkan Chauvin karena bagaimanapun juga penyerangan yang dilakukan oleh Chauvin sebelumnya merupakan perintah dari kaisar hantu. Dan mau bagaimanapun juga adanya Chauvin ataupun tidak adanya Chauvin, pasti Aula Pemurnian Darah pada akhirnya akan dihajar juga oleh kaisar hantu. 那你一定很恨他吧？ 鬼王宗， Kakek Zuxian yang mendengar itu pun merasa cukup kagum karena ternyata Xian Jing Liar memiliki otak untuk berpikir juga. Lalu Xian Jing Liar pun memberitahu alasannya kenapa dirinya mengikuti mereka karena Xian Jing Liar sendiri tidak mau mengikuti lagi pada pihak dari kaisar hantu. Dan pada saat pertama kali Xian Jing Liar bertemu dengan kelompoknya Xiahua, ia merasakan kelompok ini begitu sangat harmonis dan juga ia merasa begitu nyaman karena dirinya yang dihargai oleh mereka berdua. 竟能想到这一层。如果你们不愿意，如果 Jadi itu alasan kenapa Xian Jing Liar ingin ikut bersama mereka. Tetapi jika Xiahua menolaknya, maka Xian Jing Liar tidak akan memaksa dan dirinya akan segera pergi. Xiahua pun dengan senang hati menerima keberadaan dari Xian Jing Liar untuk bergabung bersama mereka. Tetapi kakek Zixian yang mendengar itu merasa keberatan karena Xian Jing Liar ini merupakan anggota penjahat. Kakek Zixian khawatir jika nantinya Xian Jing Liar ini malah akan berkhianat kepada mereka. 他以前怎么了？ 明远洋的魔教妖人， Xiahua yang mendengar itu pun merasa kesal kepada kakek Zixian karena si kakek Zixian ini yang tidak percaya dengan Xian Jing Liar. Dan juga bagi Xiahua kalau mereka ini sekarang membutuhkan seseorang yang dapat melindungi mereka berdua dari penjahat. Apalagi di sini kakek Zixian tidak bisa diandalkan untuk urusan pertarungan. Dulu pernah terjadi kejadian yang dimana mereka dikejar oleh babi liar tetapi kakek Zixian malah kabur duluan. Hal itu pun membuat Xiahua merasa kesal kepada kakek Zixian. 昨天路过荒港，林子里 不过他跟着我们， Dengan keberadaan dari Xian Jing Liar, Xiahua yakin bahwasanya mereka semua akan selamat untuk melanjutkan perjalanan ini. Karena di sini Xiahua yang memaksa kakek Zixian, pada akhirnya kakek Zixian pun juga menyetujui gabungnya Xian Jing Liar bersama mereka. Lalu mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian pun kita berpindah di Sekte Qiyun sekarang yang terlihat jika Jiyun sekarang telah kembali ke Sekte Qiyun bertemu dengan gurunya yaitu Guru Zhao Xian. Jiyun pun datang ke tempat gurunya untuk menyapa sang guru, tetapi sang guru meminta kepada Jiyun untuk tunggu sebentar karena dirinya sekarang sedang adanya tamu yang dimana itu merupakan ketua Sekte Qiyun. Pada saat ini mereka sedang membicarakan kondisi dari tubuhnya ketua Qiyun yang masih tidak sembuh-sembuh. 把它收在自己门下。当年 Padahal sudah 10 tahun semenjak kejadian dari penggunaan dari pedang abadi. Tetapi efek dari penggunaan pedang abadi itu tak disangka akan menyebabkan kondisi dari ketua Sekte Qiyun berada di kondisi yang sakit-sakitan dan bahkan belum sembuh sampai sekarang. Guru Zhao Xian pun memperingatkan kepada ketua Sekte Qiyun untuk tidak lagi menggunakan pedang abadi Zuxian karena nantinya kondisi dari ketua Sekte Qiyun akan semakin memburuk dan bahkan bisa membuat dirinya tewas begitu cepat. Ketua Sekte Qiyun menjawab bahwasanya ia tidak akan membiarkan dirinya tewas dalam waktu yang cepat. Setidaknya dirinya akan bertahan hidup lebih lama daripada Guru Zhao Xian.
你还记得，或许就会死得比我。 Setelah itu pun ketua Qingyun pergi dari sana. Di saat itu ketua Qingyun berpapasan dengan Jinyu. Jinyu pun memberikan hormat kepada ketua Qingyun, tetapi ketua Qingyun dengan dirinya tidak merespon hormatnya Jinyu. Karena alasannya mungkin ketua Qingyun yang masih kesal kepada Jinwu karena Shoufan yang merupakan temannya Jinwu. 掌门， Lalu Jinwu pun bertemu dengan gurunya Zhao Xian serta menyampaikan penyesalannya karena dirinya telah gagal menyelesaikan misi untuk bisa mendapatkan harta karun langka dari wilayah lembah kematian sebelumnya. Dan lalu Jinwu juga menyampaikan bahwasannya ia merasa sedikit kangen dengan guru lamanya yaitu Chang Shao, yang dimana itu merupakan pengkhianat dari sekte Qingyun. Walaupun guru Chang Shao merupakan seorang pengkhianat, tetapi Jinwu telah menganggap guru Chang Shao sebagai ayahnya sendiri. Guru Zhao Xian bisa mengerti perasaan dari Jinwu, tetapi mereka berdua tidak bisa menyembunyikan fakta bahwasanya guru Chang Xiao merupakan seorang pengkhianat yang tersesat. 我已敬他如父。苍松， Kemudian pun kita berpindah kembali ke tempatnya ke Shohua bersama anjing liar dan juga kakek Zixian. Dengan di sini si anjing liar memberikan mereka berdua buah-buahan sebagai bentuk terima kasih dari anjing liar karena mereka berdua yang telah menerimanya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shoufan datang ke tempat mereka dan ia menyampaikan bahwasanya ia telah mencari mereka. 你怎么来啦？ Si anjing liar yang melihat kedatangan Shoufan pun merasa sangat gugup karena ia takut dirinya akan dimarahi oleh Shoufan. Sedangkan Shohua yang melihat kehadirannya Shoufan pun sangat gembira karena ia yang rindu kepada Shohui. Tetapi tadi sangka kehadiran Shoufan ke sini bukan untuk bertemu dengan si anjing liar, tetapi untuk bertemu dengan kakek Zuxian. Karena kakek Zuxian ingin meminta saran dari sang kakek Zuxian. Kakek Zuxian yang mendengar itu pun merasa senang dan dirinya akan memberikan jawaban kepada Shoufan. 那怪物凶悍得很。 有一个鱼头怪偷袭你的。 那个 Shoufan pun langsung bertanya mengenai kejadian waktu mereka berada di rawa kematian yang waktu itu mereka mendapatkan serangan dari para monster ikan. Yang waktu itu monster ikan itu menyerang ke arah Shohua yang untungnya bisa diselamatkan berkat Shoufan yang bekerja sama dengan Ping Er. Shoufan juga memberitahu kenapa dirinya mengincar para monster ikan karena para monster ikan itu yang telah membasmi para bawahannya Shoufan. Dan Shoufan di sini berniat untuk mencari tahu informasi lebih dalam dari para monster ikan melalui kakek Zuxian. Karena mana tahu kakek Zuxian mengetahui para monster ikan itu dan juga mengetahui di mana lokasi markas mereka. 肯定是愚人族所，那就不会错了。 Kakek Zuxian pun bercerita kepada Shoufan bahwasanya para monster ikan itu merupakan para monster ikan yang sangat kejam. Sudah banyak kasus pembunuhan yang terjadi akibat monster ikan itu yang membantai ras manusia. Dan juga para monster ikan itu diyakini bahwasanya mereka merupakan keturunan kuno dari manusia dewa ikan. Dan juga mereka terkenal tidak hanya membasmi nyawa manusia, tetapi mereka juga membasmi jiwa manusia. 屠杀之后，将对方，所以死在他。 Kakek Zuxian juga memberitahu di mana kemungkinan para monster ikan itu tinggal yang berada di wilayah dari dekat pegunungan Shiwindan. Dan wilayahnya sendiri berada di dekat dari wilayah Feixiang yang merupakan salah satu 3 sekte besar, serta berada di dekat dari Aula Dupa. 里面跑出来，偶尔有几个异族。 Tetapi pada hal ini, Shoufan pun masih tidak mengerti kenapa monster ikan baru muncul di wilayah yang bisa dibilang jauh daripada tempat tinggal mereka. Pastinya ada alasan di belakang dari semua penyerangan ini yang tidak diketahui oleh Shoufan. Kakek Zuxian juga tidak mengetahui hal itu, ia pun menyerahkan masalah ini kepada Shoufan. Dan lalu Shoufan pun bertanya pertanyaan lain, apakah kakek Zuxian mengetahui tentang keberadaan dari penyihir kuno. Kakek Zuxian pun bertanya apakah Shoufan berniat untuk mencari harta warisan kuno dari sang penyihir itu. Shoufan membenarkan hal tersebut yang akan ia gunakan kepada Biao untuk membangkitkan Biao kembali. Tetapi kakek Zuxian menjawab bahwasannya para kelompok dari penyihir kuno telah lama menghilang ribuan tahun yang lalu. Dan kemungkinan harta karun yang diincar oleh Shoufan juga telah diambil oleh sekte lokal. 古巫族人的下落真的彻底消亡了。说1000年之前就消。 Setelah mendapatkan semua informasi itu, Shoufan pun berterima kasih kepada kakek Zuxian dan berniat untuk pergi meninggalkan mereka semua. Sedangkan Shohua yang masih memegang Shohui melihat ada tanda sebuah mata yang seperti tanda mata tertutup yang berada di dahinya Shohui. Shohui pun merasa tidak nyaman karena Shohua yang memegang tanda tersebut dan ia pun kembali kepada Shoufan. Lalu Shoufan pun bertanya kepada si anjing liar apakah si anjing liar berniat untuk ikut
ikut bersama kelompoknya Xiaohua. Jika hal tersebut benar, maka Chauvin tidak peduli juga kepada si anjing liar. Lalu Chauvin pun pergi meninggalkan mereka semua. Namun setelah mereka berpisah dengan Chauvin, tiba-tiba saja Ping Er berada di sana juga. Hal ini pun membuat Xiaohua merasa senang karena dirinya bertemu dengan kakaknya kembali. Kemudian pun kita berpindah tempat ke tempatnya Xueqi sekarang, yang tampaknya Xueqi sekarang sedang latihan dan juga sekarang ia sedang memenung karena ia masih baper kepada Chauvin setelah mereka berdua bertemu waktu kejadian pada episode sebelumnya. Dan di sini tampak jika Xueqi ini sepertinya telah menganggap Chauvin lebih dari teman, karena jika Xueqi menganggap Chauvin hanya sekedar temannya, Xueqi ini tidak akan mungkin memikirkan Chauvin sampai sedalam ini. Bahkan di tengah latihannya, ia sedang memikirkan Chauvin dan juga kenangan mereka waktu pertemuan sebelumnya. Bahkan karena Xueqi yang memikirkan hal tersebut, membuat Xueqi tidak bisa berfokus pada latihannya. Bisa dibilang mungkin sekarang itu Xueqi itu sudah sangat jatuh cinta kepada Chauvin. Mungkin kata yang cocok kepada Xueqi ini bahwasanya Xueqi ini sudah bucin brutal kepada Chauvin. Tetapi karena takdir berkata lain, Xueqi pun harus bisa menguatkan hatinya, merelakan Chauvin sekarang yang telah berada di jalan yang tersesat. Dan Xueqi pada akhirnya sadar bahwasanya jalan di antara mereka berdua adalah pertempuran. Dan Xueqi pun harus bisa memperkuat dirinya sendiri dengan mengikhlaskan Chauvin. 天地不仁， 我已经回不去了。 Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghuat Jade Dynasty episode ke-37 pun bersambung, dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan di sebuah tempat yang berada di gurun pasir, dengan di sana adanya seseorang yang mengatakan bahwasannya mereka tidak pernah bertemu setelah 300 tahun, dan ia mengancam kepada orang lain untuk segera memberikan sebuah informasi jika tidak ingin mendapatkan siksaan. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan Chauvin yang sekarang sedang menyamar dan juga sedang menyelidiki dari kasus dari para ras monster ikan. Dan pada preview lainnya juga kita diperlihatkan dengan Ping Er yang bertarung melawan seorang kakek tua yang masih belum diketahui siapa kakek tua tersebut. Sedangkan Chauvin di lain sisi tampak sedang menggunakan kekuatan dari pengendalian darahnya untuk menangkap seekor dari monster ras ikan yang kemungkinan akan digunakan oleh Chauvin untuk menginterogasi mereka. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 副宗主，因进入内则不巧，把他收在自己门下。当年，你怎么来啦？古巫族人的下落真的彻底消亡了。说1000年之前就消。天地不仁，我已经回不去了。